Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, warga GPIB, dan umat Kristiani dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB sebagai pewartaan kabar baik, kabar sukacita bagi kita semua. Saya Pendeta Emeritus Omi Kaharudin saat ini berjemaat di GPIB Sebaot Bogor. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan dan arahan dalam kehidupan beriman kita. Lewat firman yang akan dibacakan dan direnungkan, kita meyakini bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa di sorga, secerah mentari pagi yang menyinari bumi ini, sinarilah juga loh hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah, ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung-burung layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Sang Nabi pertama-tama menghadapi bangsanya sendiri dan bangsa lain yang sezaman dengan firman Tuhan mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang. Melalui berbagai penglihatan yang mengandung wahyu
dan roh nubuat, Yesaya menubuatkan pengharapan bagi angkatan masa depan orang Yahudi buangan. Mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan akan ditebus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Akhirnya Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mengirim Mesias dari keturunan Daud yang keselamatannya pada akhirnya akan meliputi semua bangsa di bumi ini, sehingga memberikan pengharapan bagi umat Allah di bawah perjanjian yang lama dan yang baru. Apa tanggapan kita saat kita sakit mendadak? Tentu kita segera memeriksa diri. Mengapa sakit yang tidak kita kehendaki ini tiba-tiba muncul dalam hidup kita? Meski penyakit yang dialami tidak pernah kita undang dalam hidup kita, tapi ia selalu datang pada kita saat kita lupa atau terlena dalam kesehatan kita. Jadi, kita mesti berhati-hati. Karena saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu atau sebulan yang akan datang. Sebab sakit akan bisa datang pada kita kapan saja tanpa diundang. Hizkia pun terkejut dan sedih atas kondisi yang mendadak ini. Bahkan Yesaya menegaskan dengan keras bahwa ia akan mati. Ayat pertama. Namun prediksi Nabi Yesaya ternyata meleset dan tidak berlaku juga, sebab Tuhan berkehendak lain. Setelah Hizkia menangis sejadi-jadinya dan memohon belas kasihan Tuhan untuk diselamatkan, akhirnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Hizkia, sehingga Hizkia didengar dan dilihat Tuhan air matanya, dan Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Tentu ini suatu hal yang luar biasa, sebab Nabi sudah menyatakan padanya bahwa Hizkia pasti mati. Sebelum disembuhkan, Hizkia putus asa dan sangat takut. Ia berpikir seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dan ini memang mengingatkan dirinya betapa rapuhnya manusia di hadapan Tuhan. Seakan-akan Tuhan membiarkan hidup Hizkia itu sengsara. Seperti dikatakan pada ayat 12, hidupnya seperti benang yang putus, dan itu adalah rasa ketakutan yang amat sangat. Hizkia berteriak sampai pagi, dan seperti singa menghancurkan tulang manusia, dari siang sampai malam dibiarkannya dia. Hizkia membayangkan dirinya seperti burung layang-layang yang menciap-ciap, dan suaranya redup seperti burung merpati menengadah ke langit, dan meminta Tuhan menjamin hidupnya. Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengharapkan dirinya sakit, bukan? Tetapi mengapa sakit itu datang juga? Ini pertanda bahwa kita tidak selamanya sehat. Sebab itu pergumulan kita agar kesehatan ini dapat diperhatikan dengan serius. Bagaimana rasanya mengalami kesakitan yang tiba-tiba?
Perasaan yang timbul adalah seperti apa yang dikatakan oleh Hizkia. Sangat menyulitkan dan putus asa. Hizkia sangat percaya pada kuasa Tuhan. Dan itu sebabnya ia mengeluh, mengaduh, dan memohon kesembuhannya hanya pada Tuhan. Harapan sembuh dari Hizkia ternyata terkabul juga, meskipun Nabi Yesaya menegaskan kalau Hizkia pasti mati. Ya, meskipun menurut Yesaya itu adalah keputusan Tuhan, tetapi belas kasihan Tuhan pada kita bisa mematahkan apa yang sudah Allah tetapkan sendiri. Jadi kita bisa melihat Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kesungguhan dalam Tuhan adalah kunci pengampunan hidup manusia. Allah melihat kesungguhan hati orang yang percaya padanya. Kitalah yang paling tahu apakah kita sungguh-sungguh atau tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Sebab Tuhan adalah pemilik dunia ini. Dan itu sebabnya kita diminta jujur dan tulus dalam kehidupan. Hizkia mengenal dirinya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan ia mendapatkan perhatian istimewa dari Tuhan. Bahkan hidupnya dapat diperpanjang selama 15 tahun lagi. Ini suatu anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Dan itulah sebabnya dapat kita katakan kesungguhan dan ketulusan kita dalam mengikuti Tuhan adalah syarat utama bagi setiap kita menerima dan menyambut anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari uraian renungan ini kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pertama, prediksi manusia tidak semuanya benar. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya juga tidak salah. Sebab Nabi mengucapkan apa yang dikatakan Allah untuk disampaikan. Perubahan ketetapan Allah dari mati menjadi penambahan usia 15 tahun lagi adalah hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa dibahas atau dimengerti oleh akal pikiran kita. Ini adalah kehendaknya yang mesti dapat diterima secara iman. Seperti kita bertanya, mana yang dahulu ada? Telur atau ayam betina? Kedua, kebaikan Tuhan itu nyata dan dirasakan oleh semua manusia. Hizkia merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kesaksiannya ini direkam dalam kitab suci. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketetapan Tuhan bisa dibatalkan atas pertimbangan dan belas kasihan dari Allah sendiri bagi kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersaksi atas kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Jangan lihat saat kita sakit, tapi lihatlah dengan iman mengapa kita sampai saat ini
masih hidup dan sehat, sementara yang lain tidak? Mengapa kita tidak bisa mensyukuri berkat-Nya? Memang kita bisa mengatakan bahwa saat ini kita sedang dalam pergumulan yang berat. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebelumnya kita sudah diselamatkan Tuhan sampai sekarang. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan jangan anggap remeh pertolongan Tuhan di masa lalu itu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan berkenan menjumpai dan menyapa hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan dan arahan kehidupan kami sepanjang kami melakukan aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Yakinkanlah hidup kami bahwa yang perlu bagi kami adalah berjalan bersama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan morning, night call GPIB. Tuhan berkati supaya pelayanan morning dan night call ini menjadi berkat bagi banyak orang yang membangun baik hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan, juga membangun iman mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim multimedia dengan petugas-petugas yang dipercayakan untuk mempersiapkan pelayanan morning night call ini. Karuniakanlah roh hikmat marifat dan akal budi kepada mereka, agar mereka diberi kemudahan-kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk upaya-upaya yang sungguh vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada dalam mencapai herd immunity, yaitu kekebalan tubuh atau imun yang kuat bagi tubuh dalam menangkal virus Corona 19 ini. Berkati para tenaga kesehatan dimanapun mereka bertugas saat ini. Karuniakanlah roh kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka, terlebih untuk kesehatan mereka masing-masing. Tuhan kiranya melindungi mereka. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, bagi Majelis Sinode GPIB dan Panitia Persidangan Sinode GPIB 21 di Surabaya, mupel-mupel dan jemaat-jemaat yang akan mengambil bagian dalam persidangan sinode ini. Tuhan memberkati persiapan-persiapan, terutama tim multimedia, karena persidangan sinode GPIB ini akan berlangsung secara daring karena kondisi yang mengharuskan persidangan ini berlangsung secara demikian. Kami berdoa kepadamu ya Bapa,
bagi pendeta-pendeta GPIB yang saat ini melayani baik di kota besar, di kota kecil, maupun di pelosok-pelosok di pedesaan. Tuhan karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, juga kemampuan dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam rangka pewartaan kabar baik, kabar sukacita. Kami tidak lupa mendoakan pendeta-pendeta emeritus dimanapun mereka tersebar saat ini. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, kuatkanlah mereka di dalam menjalani hari tuanya. Topanglah mereka secara fisik, juga dengan iman yang kuat, bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Akhirnya, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia yang baru saja memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 tahun ini. Kiranya bangsa Indonesia sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahunnya, sungguh-sungguh ke depan dalam segala tantangan yang dihadapi, Bapak Presiden dan para pembantu-pembantunya dimanapun, Indonesia akan semakin tangguh dan terus bertumbuh menjadi bangsa, negeri yang sejahtera. Inilah doa kami, ya Bapa. Dengarkanlah, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan dalam acara Morning Call pada pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.